Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya, Pastor Posinus Gula WC. Pada kesempatan ini saya mau menjawab satu pertanyaan umat. Pertanyaannya begini. Shalom Pastor, saya Ermendeva. Berarti ini saudara kita dari Polonias. Mau bertanya, saya dan istri sama-sama beragama Katolik. Pada waktu kami menikah secara Protestan dan tidak secara Katolik. Apakah kami boleh melakukan pemberkatan ulang perkawinan secara Katolik? Setelah menikah secara Protestan, kami punya masalah baru, Pastor, yakni ketika kami mau mengurus akta nikah sipil, permohonan kami tidak dikabulkan oleh Disdukcapil atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tempat kami berdomisili. Alasannya adalah karena agama kami dalam KTP adalah agama Katolik. Sementara pemberkatan nikah kami lakukan secara Protestan. Pastor, apa yang perlu kami lakukan? Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana jawaban saya terhadap pertanyaan saudara kita Ermendeva ini? Marilah kita saksikan bersama-sama. Ya ahobu, saudara Ermendeva. Terima kasih atas pertanyaan yang baik untuk dijawab ini. Ada 4 poin tanggapan dan sekaligus jawaban saya. Poin pertama, umat Katolik wajib menikah secara Katolik. Gereja Katolik punya hukum yang disebut Kitab Hukum Kanonik atau KHK. Dalam KHK sudah sangat jelas bahwa umat Katolik terikat aturan untuk menikah secara Katolik. Hanya gereja Katolik yang punya kitab hukum kanonik yang berlaku universal. Poin kedua, jika ada umat Katolik menikah di gereja bukan Katolik, apa akibatnya? Saudara-saudariku yang terkasih, banyak umat Katolik yang kadang kurang menyadari akibat jika menikah di gereja bukan Katolik. Akibat fatalnya adalah umat Katolik seperti ini tidak taat pada ajaran dan aturan gereja Katolik. Jika sengaja dilakukan karena menolak ajaran Katolik, maka sebenarnya mereka ini melakukan bid'ah atau heretik, bahkan murtad. Arti bid'ah atau heretik adalah menyangkal atau meragukan dengan membandel mengenai kebenaran yang harus diimani dengan sikap iman, ilahi, dan Katolik. Hal ini bisa kita baca di dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 751. Sementara arti murtad adalah menyangkal dan menolak iman Kristiani secara menyeluruh. Jadi tidak hanya sebagian saja, tapi menyeluruh. Semuanya mereka tolak. Orang yang sengaja menikah di gereja bukan Katolik bisa punya tendensi untuk menyetujui dan terlibat dalam tindakan dan sikap skismatik. Gereja skismatik adalah gereja yang tidak mengakui paus sebagai pimpinan tertinggi gereja dan pengganti sekaligus penerus Santo Petrus. Kita tahu sendiri bahwa gereja-gereja skismatik juga mengajarkan ajaran heretik. Sebab gereja-gereja bukan Katolik ini sengaja meragukan dan menyangkal sebagian ajaran yang harus diimani dengan sikap iman ilahi dan sikap iman Katolik. Mereka hanya mengajarkan sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lainnya. Jika setelah menerima baptis, umat Katolik murtad atau ikut gereja skismatik atau melakukan heretik, tentu bisa kembali ke pangkuan gereja Katolik. Caranya sederhana, punya komitmen setia pada ajaran Katolik, mengaku dosa kepada imam atau uskup, dan baik juga mengikuti pengajaran dari pastor paroki atau tim katekese paroki. Jika sudah menikah di luar gereja Katolik, berarti dia juga wajib mengesahkan perkawinannya secara Katolik. Poin ketiga, pasutri Katolik yang menikah di hadapan pelayan gereja bukan Katolik, tentu perkawinan itu tidak sah dan tidak diakui sah oleh gereja Katolik. Maka baik juga jika saudara Ermendeva mengesahkan perkawinan secara Katolik. Istilah hukumnya adalah konvalidasi perkawinan atau pengesahan kembali perkawinan yang tidak sah
menjadi sah. Konvalidasi perkawinan bukanlah perkawinan ulang. Jadi, pertanyaan saudara R. Medeva di atas sudah terjawab. Oleh karena saudara R. Medeva dan istri adalah umat Katolik, tapi menikah secara Protestan, maka saudara R. Medeva bersama istri harus mengesahkan perkawinan secara Katolik. Ikuti saja aturan di dalam gereja Katolik sesuai dengan kitab hukum gereja Katolik. Sebab perkawinan yang dilangsungkan di gereja Protestan itu kita pandang tidak sah karena bertentangan dengan hukum gereja Katolik, yakni cacat forma kanonika atau cacat tata peneguhan perkawinan Katolik. Tapi saudara-saudari yang terkasih, kan tentu saja ini kan aneh. Masa orang Katolik sama-sama ya, istri Katolik, suami juga Katolik, tapi bukan menikah secara Katolik, tetapi malah menikah di luar gereja Katolik, menikah secara Protestan. Kan ini kan aneh sebenarnya, yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh umat Katolik. Kita harus setia di dalam ajaran kita, dan kita memiliki hukum yang jelas. Sudah teratur, sudah diatur oleh gereja, dan ini berlaku secara universal. Tentu saja, saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita menerima baptisan dalam gereja Katolik, juga sekaligus kita ya digabungkan di dalam komunitas gereja Katolik. Nah, digabungkan dalam gereja Katolik itu tidak sekadar bahwa kita datang di gereja Katolik setiap hari Minggu atau setiap saat, tetapi juga kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh gereja sesuai dengan ajaran gereja. Salah satunya sesuai dengan kitab hukum gereja Katolik. Jadi aturan-aturan ini itu kita juga ikuti, kita taati, kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Nah, ini perwujudan kita bahwa kita adalah bagian dari komunitas gereja Katolik. Tentu saja kalau kita menerima baptisan dalam gereja Katolik berarti kita juga dilahirkan kembali sebagai putra putri Allah, dan ini menjadi pintu ya bagi sakramen-sakramen yang lain. Jadi baptisan itu menjadi pintu bagi sakramen-sakramen yang lain. 6 sakramen lain kita tidak bisa terima kalau seandainya kita belum menerima baptisan. Nah, dan juga baptisan itu merupakan pintu bagi keselamatan. Jadi sekali lagi saudara-saudari yang terkasih, orang Katolik harus setia mengikuti ajaran gereja Katolik. Kalau menikah, menikahlah sesuai dengan tata aturan gereja Katolik. Proses yang perlu dilakukan jika mau melakukan pengesahan perkawinan. Bagian A, datang ke pastor paroki di mana Anda tinggal. Dalam aturan gereja Katolik, jika ada umat yang merantau di daerah lain selama 3 bulan, ia dapat meminta pelayanan perkawinan di daerah tinggalnya itu. Banyak umat Katolik yang merantau, lalu tidak berusaha meminta pelayanan perkawinan dari gereja Katolik di mana mereka tinggal. Mereka ini kurang sadar akibat berikutnya. Bagian B, kisahkan semua kasus perkawinan Anda dan alasan mengapa menikah secara Protestan, padahal kalian berdua sama-sama Katolik. Bagian C, jika pastor melihat bahwa Anda bisa kembali ke Katolik, ikuti proses yang ditawarkan oleh pastor paroki. Ikuti kursus persiapan perkawinan dan persiapan lainnya yang ditawarkan oleh paroki juga. Poin keempat, jika sudah mengesahkan perkawinan secara Katolik, maka silahkan urus akta nikah sipil di Disdukcapil atau di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bawa berkas-berkas yang dibutuhkan, misalnya surat nikah Katolik, surat baptis Katolik, dan KTP. Di akhir video ini, saudara-saudariku yang terkasih, saya punya pesan khusus untuk saudara-saudari saya dari Pulau Nias. Jika saudara-saudari merantau, tetaplah setia sebagai umat Katolik. Jika menikah, tetaplah ikuti aturan gereja Katolik. Jangan sampai Anda melakukan ini. Di perantauan, Anda pindah ke agama bukan Katolik. Ini tidak sehat. Sekali Katolik, tetaplah Katolik. Jangan sampai kita mempermainkan agama dan iman kita. Dan kalau ada saudara-saudariku yang iratalifusegu murbadanoniha, yang sudah pindah ke agama lain, tetapi mau kembali ke Katolik, tentu saja gereja Katolik terbuka untuk menerima Anda. Silakan datanglah. Gereja Katolik pasti menerima Anda dan kita bersuka cita
kalau saudara-saudari kita kembali ke pangkuan gereja Katolik. Jika merantau ke daerah lain, carilah gereja Katolik. Ikuti kegiatan-kegiatan gereja Katolik di mana Anda tinggal. Karena itu bagian dari usaha kita untuk mewujudkan apa yang sudah kita terima di dalam baptisan, bahwa kita digabungkan menjadi anggota gereja. Maka kita juga harus aktif di dalam gereja. Entah kita ikuti kegiatan, entah kita terlibat dalam pelayanan, mewujudkan visi dan misi dari gereja Katolik. Maka ini juga kontribusi kita sebagai umat Allah. Karena kalau kita ikut terlibat, maka banyak relasi kita, ada saudara-saudari kita, juga iman kita berkembang. Ya, kita tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban dan hak-hak kita sebagai umat Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, itu saja jawaban saya terhadap pertanyaan saudara kita Ermendeva ini. Ya Ahowu Bapak Ermendeva, Tuhan memberkati kita semua. Amin.